Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari terkasih. Kita akan kembali bersama-sama dalam teduh pagi pada pagi hari ini. Mari kita mempersiapkan diri kita untuk bersaat teduh sejenak. Indahnya saat yang teduh menghadap tata Bapa-Ku, ku naikkan doa padanya sehingga hatiku lega. Di waktu bimbang dan gentar, jiwaku aman dan segar, ku bebas dari seteru di dalam saat yang teduh. Sebelum kita membaca firman Tuhan pada pagi hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Kita akan minta tuntunan dari Roh Kudus untuk memimpin kita memahami firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas hari yang telah Kau jadikan kepada kami pada hari ini. Terima kasih Tuhan, kami boleh merasakan setiap anugerah dan kebaikan-Mu serta kemurahan-Mu. Dan pada hari ini kami mau merendahkan hati kami di hadapan-Mu. Kami mau membaca firman-Mu untuk memperlengkapi hidup kami, diri kami Tuhan, agar kami melakukan setiap hal itu pun sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan, kami adalah makhluk yang lemah, kami butuh tuntunan, dan kiranya Roh Kudus-Mu yang memimpin setiap kami untuk menuntun kami memahami firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami berdoa, amin. Mari kita membuka Alkitab kita yang terambil dari kitab Lukas 7 ayat 36 sampai 50. Lukas 7 ayat 36 sampai 50. Dengan judul perikop Yesus diurapi oleh perempuan berdosa. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu lalu duduk makan. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis, ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya, "Jika ia ini nabi, tentu ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamahnya ini. Tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah seorang berdosa." Lalu Yesus berkata kepadanya, "Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu." Saud Simon, "Katakanlah, Guru." Ada dua orang yang berhutang kepada seorang pelepas utang. Yang seorang berhutang 500 dinar, yang lain 50. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu. "Siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasihi dia?" Jawab Simon, "Aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya." Kata Yesus kepadanya, "Betul pendapatmu itu."
Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, "Engkau lihat perempuan ini? Aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Tetapi dia membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk ia tiada henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih." Lalu ia berkata kepada perempuan itu, "Dosamu telah diampuni." Dan mereka yang duduk makan bersama dia berpikir dalam hati mereka, "Siapakah ia ini sehingga ia dapat mengampuni dosa?" Tetapi Yesus berkata kepada perempuan itu, "Imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat." Bapak Ibu sekalian, Simon adalah seorang Farisi yang mengundang Yesus datang ke rumahnya untuk makan bersama. Kebersamaan Simon dengan Yesus pada waktu itu menunjukkan sikap Simon yang rendah hati. Ia seorang Farisi, tapi ia mau bergaul dengan Yesus. Ia seorang yang tahu banyak tentang agama Yahudi, tetapi ia mau menyebut Yesus sebagai guru, yang berarti Simon menghormati Yesus dan mau berguru padanya. Namun di peristiwa ini ketulusan Simon diuji di saat seorang perempuan yang dikenal masyarakat pada waktu itu dia sebagai orang berdosa datang ke rumahnya. Di saat Yesus bersama dengan murid-muridnya makan bersama-sama diundang oleh Simon. Bagi perempuan yang berdosa ini, menjumpai Yesus di hadapan umum tentu bukan hal yang sepele. Sekalipun perempuan itu hendak menyatakan kasihnya kepada Yesus yang dianggap sebagai nabi yang berkuasa, tentu saja karena perempuan ataupun orang banyak sudah mendengar banyak hal kisah tentang Yesus, tentang mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Tentu saja orang pasti kepingin melihat mana sih sosok Yesus yang sangat dikagumi. Demikian pula perempuan yang berdosa ini. Yesus dianggapnya sebagai nabi yang berkuasa. Dan ternyata tak begitu saja dapat diterima oleh orang-orang yang ada di situ ketika si perempuan ini masuk ke rumah Simon yang notabene dia adalah seorang Farisi. Yang tentu saja kita tahu orang Farisi adalah orang-orang yang sangat ketat dengan aturan-aturan Taurat, ya. Mereka pasti berlaku sangat eksklusif. Ketika melihat orang yang berdosa, mereka pasti akan menjauhkan diri mereka dari orang yang berdosa. Mereka tentu saja orang Farisi ini pasti akan menerima orang-orang yang menurut pandangan mereka adalah orang yang terhormat. Termasuk mungkin bagi Simon, Yesus ini adalah orang yang terhormat. Walaupun teman-temannya, orang Farisi yang lain ada yang sangat membenci Yesus ini. Namun karena Yesus ini kalau di zaman sekarang adalah seorang yang sangat viral, maka menurut Simon, ini Yesus adalah orang yang sangat dikagumi dan dihormati. Maka pantaslah bagi Simon untuk mengundang Yesus ke rumahnya untuk makan bersama. Nah, itu dari pandangan orang Farisi. Bagaimana orang Farisi memandang Yesus, begitu juga bagaimana orang Farisi memandang orang-orang lain, orang-orang yang berdosa, terhina, seperti halnya perempuan ini. Namun mengapa Yesus mau bergaul dengan perempuan itu, seperti kisah yang telah kita baca di Alkitab ini. Bagaimana Yesus mau menerima perempuan ini di rumah Simon. Yesus tidak menolak perempuan ini ketika perempuan ini datang, kemudian
menangis di kakinya, lalu menyeka kakinya, meminyakinya. Yesus sama sekali tidak menolak apa yang telah dilakukan oleh perempuan ini. Perempuan ini memang dikenal sebagai orang berdosa. Semua orang mungkin tahu siapa perempuan ini. Apalagi Simon. Memang Simon sempat merasa apakah Yesus ini benar-benar tahu siapa perempuan itu. Yesus pasti tahu siapa perempuan itu. Tapi menurut Simon, orang ini, perempuan ini benar-benar telah melakukan hal-hal yang sangat tidak pantas pada kehidupannya. Dari sisi perempuan ini, perempuan yang berdosa ini, dia punya kepentingan untuk bertemu dengan Yesus. Dia bermaksud untuk menyatakan terima kasihnya kepada Tuhan Yesus. Dia juga ingin menyatakan dirinya bahwa dirinya adalah orang yang sangat berdosa. Dia ingin minta ampun kepada Tuhan Yesus. Dan suatu keadaan atau peristiwa yang bagi dia mungkin tidak bakal dilupakan oleh perempuan ini, untuk bisa ketemu sama Yesus, orang yang dia kagumi, orang yang dia cari-cari. Kita melihat bahwa perempuan ini punya keberanian, punya tekad. Meski dia tahu bahwa kedatangannya itu bisa jadi bakal merupakan masalah besar. Pasti akan diomongi dari belakang, orang pasti akan berbicara mungkin hal-hal yang tidak enak tentang perempuan ini. Tetapi karena tekad yang besar, perempuan ini bisa bertemu dengan Yesus dan menjumpai Yesus apapun resikonya. Namun orang-orang Yahudi, apalagi para ulama, tidak rela dengan kehadiran perempuan berdosa itu. Kenapa ia berani menjumpai Yesus di rumah Simon? Pantaskah seorang berdosa itu menjumpai Yesus di rumah seorang Farisi yang terhormat? Si perempuan mungkin tidak peduli atas pandangan orang banyak terhadap dirinya. Ia hanya mau mengungkapkan isi hatinya kepada Yesus. Ia juga tidak peduli berapa dana yang harus dikeluarkan untuk membeli buli-buli minyak demi menunjukkan kasihnya kepada Yesus. Perlakuan perempuan yang dilakukan oleh perempuan ini sangat mengagungkan Yesus, yang kakinya dibasahi dengan air matanya sendiri. Tindakan wanita ini, perempuan ini, berbeda dengan sikap Simon sebagai tuan rumah. Biasanya pada zaman saat itu, ketika seorang bertamu ke rumah orang lain, selalu dipersiapkan yang namanya wadah air sama kain serbet untuk membersihkan kaki para tamu. Tetapi rupanya Simon pada saat itu tidak melakukan hal tersebut kepada Yesus. Nah, itulah yang kemudian Yesus menjawab apa yang menjadi pertanyaan Simon. Simon bertanya dalam hatinya, apakah Yesus ini tahu siapa perempuan ini? Kok berani benar perempuan ini datang ke rumahnya dan menjumpai Yesus? Yesus tahu isi hati Simon tersebut. Oleh karena itu, ia mengatakan kepada Simon. Yesus tidak menjawab secara langsung, Simon, pikiranmu itu salah. Tidak. Tapi Yesus berikan jawaban dengan satu gambaran, yaitu gambaran tentang orang yang berhutang. Ketika ditanyakan, Simon, kalau ada dua orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang nih. Ketika satu orang berhutang sangat banyak dan satu orang berhutang sangat sedikit, ya tidak banyak. Nah, ketika si pelepas uang memberikan pengumuman, ada pemutihan, kalian tidak perlu membayar hutang-hutang kalian.
Mana dari dua orang ini yang paling berbahagia? Simon ataupun kita pasti menjawab, ya jelas yang utangnya banyak. Benar kan? Yang utangnya paling banyak itu yang paling merasa lega karena sudah bebas hutangnya. Tentu saja yang utangnya sedikit pasti juga merasakan kelegaan, tetapi secara psikologis kita pasti merasakan orang yang berhutang banyak ini pasti akan merasakan kelegaan, karena kan bebannya untuk bisa membiayai, untuk bisa melunasi utang itu butuh biaya yang sangat besar. Sedangkan orang yang berhutang sangat sedikit tentu juga tidak berusaha, tenaganya tidak terlalu besar untuk melunasi hutangnya yang sedikit itu. Dan begitulah tepat seperti apa yang dijawab oleh Simon. Memang lebih berbahagia orang yang berhutang banyak. Yesus mengarahkan bahwa seperti itulah Simon gambarannya. Perempuan tersebut juga telah berdosa. Orang-orang sudah mencap perempuan ini adalah orang yang berdosa. Dosanya tidak tahu apa aja, tapi dosanya sudah banyak. Dan perempuan ini pun mengakui kesalahan, mengakui dosa yang sangat banyak. Dan si pelepas utang itu adalah Yesus itu sendiri. Ketika Yesus mengampuni orang yang berdosa sangat banyak, di mana orang itu sadar bahwa orang tersebut dosanya sangat banyak, tentu ketika si pelepas utang atau Yesus memberikan pengampunan, betapa leganya orang tersebut dibandingkan orang yang merasa dosanya cuma sedikit. Nah, itu yang mau digambarkan oleh Yesus kepada Simon, yang mau diperlihatkan kepada Simon. Simon pun juga sebenarnya tidak terlalu menghormati Yesus ketika Yesus ini datang bertamu ke rumah Simon. Simon tidak menyediakan air. Perempuan ini memberikan air matanya. Simon tidak menciumi Yesus sebagai tanda persaudaraan, tapi perempuan ini menciumi kaki Yesus. Bisa dikatakan betapa perempuan ini memberikan segalanya dari dirinya kepada Yesus. Sedangkan Simon, dia belum memberikan apa-apa. Dia belum memberikan segalanya, dia cuma hanya mengundang saja, tetapi tidak sepenuhnya memberikan perhatian kepada Yesus. Maka dari itu, Yesus juga mengajarkan kepada Simon tentang betapa perempuan ini punya rasa syukur yang sangat besar. Perempuan ini mungkin bersusah payah untuk membeli yang namanya minyak wangi yang sangat mahal, buli-buli pualam. Jadi dia telah memberikan keseluruhan hidupnya untuk Yesus dengan ketulusan hati. Oleh karena itu, Yesus pun menganugerahkan pengampunan dan keselamatan kepada perempuan ini. Sehingga Yesus berkata, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. Perempuan berdosa ini memberikan sesuatu yang berharga untuk Tuhan Yesus. Bukan berupa materi, namun melalui tindakan kasih yang tulus. Ia memang merasa tidak layak di hadapan Yesus karena dosanya. Namun Yesus mau menerimanya, tidak menolaknya.
Maka perempuan ini juga mengungkapkan pujiannya kepada Yesus tanpa menggunakan kata-kata tetapi melalui tindakan kasih yang memberikan makna yang cukup dalam, sangat dalam. Pujian tulus yang diungkapkan melalui tindakan nyata ini benar-benar memberikan pengampunan, memberikan damai sejahtera kepada perempuan ini. Beberapa hari lagi kita akan menyambut Paskah. Kemarin adalah hari Minggu Palma, di mana ketika Yesus masuk ke Yerusalem dengan mengendarai atau naik pada seekor keledai muda betina. Dan orang-orang menaikkan atau menyorakkan Hosana, dialah Raja, mengagungkan Yesus yang masuk ke Yerusalem. Namun kita tahu perkataan orang-orang tersebut akan berbalik menjadi salibkan dia. Kita tahu bahwa peristiwa-peristiwa ini adalah suatu rencana besar Allah untuk menyelamatkan umat manusia. Yesus harus melewati hal-hal seperti itu. Dia harus diagungkan supaya orang tahu bahwa dialah Raja. Memang orang pada saat itu lebih menginginkan seorang raja yang bisa membebaskan mereka dari penjajahan Romawi. Tetapi Yesus lebih dari itu, tidak sekedar membebaskan dari penjajahan Romawi, tetapi membebaskan dari segala dosa. Itulah yang menjadi tujuan Yesus datang ke dunia ini. Untuk menyelamatkan kita, untuk menebus hutang-hutang dosa kita yang sebenarnya sangat banyak, bahkan mengampuni kesalahan kita. Bagaimana dengan reaksi kita? Apakah kita bereaksi seperti Simon, si orang Farisi? Ataukah kita bereaksi seperti si perempuan yang berdosa ini? Mari kita belajar menjadi seperti perempuan yang berdosa ini, dengan memberikan sesuatu yang berharga untuk Yesus, bukan berupa materi sekali lagi, tetapi berupa tindakan kasih yang tulus. Kalau kita benar-benar mengasihi Tuhan Yesus, tentu kita pasti akan berusaha untuk mempersembahkan yang terbaik. Seperti halnya kalau kita mencintai seseorang, kita pasti akan bela-belain memberikan yang terbaik, hadir bagi dia. Jadi sama seperti kalau kita mengasihi Yesus, mari kita berikan yang terbaik untuk dia, persembahan yang terbaik kepada dia melalui tindakan kasih. Dan juga mari kita belajar untuk menghargai orang lain. Tindakan kasih ada banyak hal, saudara-saudara, Bapak Ibu. Entah itu menghargai orang lain, entah itu berupa pujian yang sangat tulus kepada orang lain, entah itu kepedulian yang bentuknya banyak macam kepada orang lain, itu merupakan tindakan kasih, walaupun itu kepada sesama kita, tetapi juga itu untuk Tuhan. Selamat merenungkan kembali perjalanan kita menuju ke hari Paskah.
kita mau terus diperbarui hari demi hari agar kita menjadi murid-murid Kristus, anak-anak Tuhan yang seturut dengan kehendak-Nya. Amin. Seringkali ku datang Tuhan hanya karena sejuta keluhan. Seringkali ku lupa Tuhan, seharusnya ku datang dengan segenap rindu dari lubuk hatiku, dengan hasrat yang tulus karena ku cinta padamu. Tak hanya memikirkan berkat yang kau berikan, sungguh hanya karena ku mengasihimu, Yesus. Seringkali aku berdoa hanya karena tak ingin dicela, namun kini ku sadar Tuhan, seharusnya ku datang dengan segenap rindu dari lubuk hatiku, dengan hasrat yang tulus karena ku cinta padamu. Tak hanya memikirkan berkat yang kau berikan, sungguh hanya karena ku mengasihimu, Yesus. Bapak Ibu yang terkasih, sebelum kita menutup teduh pagi pada hari ini, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas firman-Mu yang telah mengajarkan kami untuk kami boleh belajar rendah hati, kami boleh menghargai sesama kami sebagai bukti bahwa kami menunjukkan ketulusan hati kami kepadamu, Tuhan. Tuhan, kami mengakui kami adalah manusia yang penuh kelemahan dan banyak dosa, Tuhan, di hadapan-Mu. Ampunilah kami ya Tuhan. Kami percaya Engkau adalah Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan. Kehadiran-Mu berikan kami harapan, berikan kami suatu tanda bahwa Engkau adalah Tuhan yang Maha Pemurah, penuh pengampun. Dan biarlah hari demi hari kami nyatakan kasih kami kepada Engkau melalui sesama kami. Tuhan, tolonglah kami ya Tuhan. Kami pun juga ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami. Engkau yang menolong setiap para pemimpin yang telah terpilih, yang telah duduk. Kiranya mereka pun dapat diperlengkapi dengan hikmat-Mu ya Bapa, untuk memimpin negara ini dengan baik. Demikian juga kami sebagai rakyat, kami pun melakukan apa yang menjadi kewajiban kami
sebelum kami mendapatkan hak kami, Tuhan. Kami juga berdoa untuk masa puasa dari sesama kami yang Muslim, kiranya Engkau yang berkati agar keadaan negara kami di tengah perbedaan yang ada, kami tetap menghormati satu sama lain, dan kami tetap menjunjung persatuan dan kesatuan, Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Tak lupa kami berdoa untuk gereja-gereja yang sebentar lagi akan memperingati Paskah, juga dalam rangka pekan raya Paskah, Tuhan, kiranya Engkau yang memperlengkapi setiap orang-orang yang berada di setiap gereja dalam pelayanannya masing-masing, Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk khususnya gereja kami dalam masa pekan menuju Paskah ini, Tuhan. Engkau juga perlengkapi setiap majelis, komisi yang akan mempersiapkan semuanya, Tuhan. Berikan hikmat agar apa yang kami lakukan itu semuanya untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Dan saat ini kami juga ingin berdoa untuk sesama kami, saudara kami yang lemah tubuhnya, yang sudah memasuki masa tuanya, Tuhan. Engkau berikan pemeliharaan kepada mereka melalui keluarga yang ada bersama dengan mereka. Juga untuk mereka yang sakit, kiranya Engkau berikan obat-obatan agar mereka dengan obat-obatan tersebut mereka boleh pulih kembali. Juga untuk keluarga mereka masing-masing, Engkau yang memberikan kekuatan. Kami pun berdoa untuk setiap jemaat dalam pekerjaan mereka, dalam studi mereka, dan kegiatan-kegiatan mereka, aktivitas mereka, Tuhan. Kiranya Engkau yang menyertai mereka, berikan hikmat kepada mereka, menuntun mereka agar mereka pun dapat menjadi terang dan garam di tengah dunia ini. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa yang jauh dari sempurna yang kami panjatkan hanya dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin.